Indonesia Jaya. Manuk dadali paka koncarana, resep ngahiji rukun sakabena, hirep kauyunan tara pahiri-hiri, silipikanyaan teinggis belapati, manuk dadali manuk silok kasinan tria, kersakumna bangsa di negara Indonesia. Yeay, kembali lagi di Islam itu Indah. Diriku pasang ditujui tontonganna, tos saruha tak lupa. Tepuk tangan buat kita semua, luar biasa. Kembali lagi di Islam itu Indah jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, masih dengan tema kita emak soft spoken versus emak hard spoken. Nah sekarang kita langsung aja yuk masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu, yang mau nanya siapa? Yang mau nanya siapa? Yang mana nih ya? Oke. Kalau gitu yang deket saya aja ya. Yang mana yang mau nanya? Ibu atas bawah gantian ya. Gantiannya tapi nanti kalau acaranya udah selesai nanya sendiri. Oke, silahkan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yoyoh Maesaroh dari Majlis Talim Al Barokah, Geger Kalong, Bandung. Ibu Yoyoh mau nanya sama siapa? Bu Ustazah, saya mau Ustazah Lulung, silakan. Ibu Maesaroh. ya, Musuh Maesaroh Bu Ustazah gini. Ibu Mae. Maesaroh. Saya mau bertanya ya Pak Bu Ustazah, gini kan ini tema percis sama karakter saya, pemarah banget gitu. Oh hard spoken. Iya gitu. Beda ya sama Kak Caca ya. So hard spoken. Oh banget. Ya. Gini Bu Ustazah, kan saya tuh kalau marah gitu ke anak tuh ada alasan gitu ya. Hardnya aja begini Ya, kan saya teh emang kalau karakternya, marah gitu ya. karakternya aku. Gimana coba? Tapi tadi kata Pak Ustadz Sam, boleh keras, tapi isinya itu ada isi gitu, ada betul. doa. Mungkin itu karakter saya banget ya, karena saya sering mendidik anak, tapi kadang karena karakter saya keras, kadang anak tuh suka kadang pundung gitu, ngambek. agak ngambek gitu tah. Ibu, pertanyaannya apa Ya, dari tadi? maaf, Bu, yang mau ditanya teh gini ya. Kalau saya marah anak Mic-nya saya tuh, deket lagi ya. Kalau saya Marah. mendidik anak tapi agak marah gitu. Kalau saya kan agak marah emosi. Iya. Cuman anak saya kadang suka pundung, suka marah Suka gitu. marah, Nah, harusnya siapa sih yang jadi berantem tuh Oh, sih? jadi berantem tuh. Udah ibu ya udah paham, udah paham. emang nih. Berantem ribut marah. Lalu Nah, apa? gitu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya yang harus minta maaf tuh siapa dulu Oke, gitu. maksudnya itu Ibu berarti. ya. Terima kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Ibu Mae silakan kembali ke tempat Terima duduk. kasih, Bu Ustazah Mae. boleh Sama-sama. dijawab dalam tausiah Mohon silakan. izin Ustadz Sam, Ustadz Maulana, guru-guru kami semua dan juga para pemirsa yang masih terus ada di hadapan kita. Mudah-mudahan kita berkah, sehat, cantik, berkah. Alhamdulillah. Jadi kalau namanya orang tua emang ada ya emosi sama anak. Emang ada ya anak emosi sama orang tua. Ya bisa jadi mungkin satu salah paham ya kan. Anak ini pengertiannya A padahal maksud orang tua adalah B. Akhirnya salah paham, kesel, emosi. Atau mungkin karena tadi ya ketika ada pemaksaan ya kan pendapatnya harus kita. Harus ini, harus itu. Ada pasti berantem-berantemnya lah. Namanya juga manusia. Pengennya mah anak jadi anak yang soleh-soleha. Pengennya mah orang tua gak jadi orang tua yang zolim. Pengennya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari pengennya tuh damai. Pengennya tuh enak ya. Itu namanya ujian ya Bu ya. Hidup itu penuh dengan ujian. Kalau penuh dengan cucian adalah laundry. Jadi kalau misalnya kita berantem, kita tahu kita yang salah. Tadi kita udah yang namanya bahas bahwasanya kita kudu minta maaf duluan. Karena apa? Huzil afwa, kita harus mengambil maaf. Bisa kita yang memaafkan, bisa kita yang minta maaf.
Ya kan? Wa'mur bil urfi, dan selalulah dalam keadaan perintahnya itu adalah artinya kita itu selalu berbuat baik. Jadi kita ini orang tua ada salahnya, anak juga ada salahnya. Orang tua ada emosinya, anak juga ada emosinya. Namanya manusia itu bashar, balik lagi kulit. Nggak mungkin kita tuh nggak sedih kalau ngeliat anak ngelawan. Nggak mungkin kita nggak sedih kalau ngeliat anak begini, ngeliat orang tua begini, ngeliat tetangga begini. Jadi emaknya lah kalau memang dia yang salah, kita yang minta maaf. Kalau anak yang salah, anak minta maaf. Jadi jangan begini, mamah lah. Walaupun emang sebaiknya yang ngalah duluan memang yang dewasa. Yang tua ngalah, yang muda mah kagak ngalah. Yang tua, yang muda mah kagak ya, karena saya masih muda ya. Jadi kalau memang dalam kehidupan itu ada berantem-berantem, itu biasa. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ada yang namanya salah paham dengan orang tuanya. Ketika orang tuanya menyembah selain Allah, kemudian Nabi Ibrahim ngomong sama orang tuanya, ayah jangan kayak gitu dong, gitu kan ya. Maka kenapa ayahnya ngomong, arogibun anta an alihati, apakah kamu benci sama Tuhan saya? Pergi kamu dari sini. Tapi apa ucapan Nabi Ibrahim? Ucapan Nabi Ibrahim apa? Aku doakan agar Allah mengampuni dirimu wahai Bapak. Jadi nggak ada tuh yang namanya. Jadi nggak ada. Nggak ada istilah orang minta maaf duluan derajat dia jadi lebih rendah. Nggak ada. Karena nggak ada, ya? siapa yang minta maaf duluan, Allah angkat derajatnya. Baik. Siapa yang ngalah duluan, Allah angkat derajatnya. Baik, jazakillah khairan katsiran. Iya, Terima kasih Makasih Ustazah Kakak Lulu. Caca sayang. Yuk, jadi jangan lupa untuk jangan gengsi buat minta maaf duluan kita walaupun sebagai orang tua ya. Ustadz Maulana, walaupun kayaknya Ustadz Maulana kan kayaknya nggak pernah marah-marah yang gimana gitu sama anaknya. Tapi pernah nggak minta maaf duluan sama anak? Saya selalu minta maaf. Oh, Masya Allah, bilangnya gimana? Pada saat anak tidur baru aku minta maafkan aku ya nak. Oh, Anaknya udah tidur. oh anaknya udah bisa juga. Tapi bisa juga kalau anaknya sebelum tidur bisa juga loh Tapi Ustadz. banyak yang begitu, Ca. Nah. Ustadz Maulana cuma kasih contoh doang. Betul, tapi harusnya kan sebenarnya sebelum anaknya tidur nggak apa-apa juga dong. Apa-apa, Nggak selalu apa-apa kita kan? minta maaf ya sayang. Enggak apa-apa, Bang. Iya kan, waktu anaknya lebih sadar tuh sebenarnya lebih Iya. bagus juga kan. Saya selalu minta maaf, tapi contoh, anak lagi ke mall, anak lagi pergi berenang, maaf ya nak, abang nggak bisa hadir. Oh baik, tahu-tahu. baik. Nah Ustadz, tapi nih ya Ustadz ya, kalau tadi Ustadz ngomong anak lagi tidur terus minta maaf gitu ya. Itu kan mungkin kadang-kadang ada perasaan orang tua yang suka nangis gitu. Karena nyesel malam-malamnya atau siang-siangnya tuh habis marahin anak itu. Ada gak sih doa atau amalan yang bikin hati tuh lebih tenang ketika menghadapi anak? Bacalah surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu sabiru washabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ketika kita melihat anak, ibu-ibu yang di rumah, supaya kita tidak ya baik anak, kita baik, anak baik, surah Ali Imran ayat 200. Paling bagus kita bacakan ke anak. Sebelum kita nasihatin anak, sebelum kita berikan masukan kepada anak, bacakan dulu surah Ali Imran ayat 200. Ayat terakhir dari surah Ali Imran ayat 200. Itu paling bagus. Lihat anak, mandangin anak, bacakan itu. Insya Allah. Ya Allah berikanlah kesabaran, tambahkan kesabaran, dan kuatkan kesabaran, dan jadikanlah anakku anak yang beruntung. Masya Allah. Ustadz Syam, jadi kesimpulannya adalah apa Ustadz Syam? Kesimpulannya insya Allah senantiasalah menjadi orang tua yang soleh agar anak kita menjadi soleh. Amin. Baik, jangan lupa ya, jangan gengsi jamaah yang ada di rumah kalau punya salah sama anak, yuk minta maaf sama anak karena itu tidak akan menurunkan derajat Nggak kita. akan menurunkan Sekarang derajat. saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Insya Allah besok kita ketemu lagi masih di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Rabbana